Jadi begini Pak, sehubungan dengan yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya kami akan melakukan sosialisasi terkait dengan budaya positif sesuai dengan materi yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak untuk angkatan 7. Nah, dalam rangka sosialisasi ini, di sini kami akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Satu hal yang paling menarik bagi saya itu adalah tentang penerapan posisi kontrol seorang guru. Saya kira ini sangat baik, bagus sekali disampaikan ke kawan-kawan kita, sehingga ini tentu saja juga dalam rangka penerapan kurikulum merdeka, ya. Mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kawan dan memang kita melakukan. Baik, lanjutkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Sufi, CGP Angkatan 7 Kota Jambi dari SMA Negeri 7 Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dalam tayangan video kali ini, saya ingin memperlihatkan bagaimana saya melakukan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah bersama rekan-rekan guru dan teman sejawat. Mari kita saksikan videonya. Budaya positif adalah pembiasaan perilaku yang bernilai positif yang mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter baik pada murid. Materi terkait budaya positif terdiri atas disiplin positif dan teori kontrol, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, dan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Aspidinal SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Jambi. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat Ibu-ibu CGP Angkatan 7 Kota Jambi selaku narasumber, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta sosialisasi pada siang ini yang amat berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama kembali menimba ilmu dari para narasumber kita yang sangat luar biasa. Meskipun kita lakukan di siang hari, semoga kita tetap semangat dan sehat selalu. Sosialisasi kali ini mengusung tema sosialisasi budaya positif yang merupakan salah satu kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Jambi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara yang pertama, yaitu pembacaan Al-Quran. Untuk ini kami minta kesediaannya kepada Bapak Hidayat SPD. Untuk mengambil berkah kegiatan hari ini, mari sama-sama kita bersama membaca ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hari ini yang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa yang tanah
wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dari beliau maka pada hari Senin ini pada hampir jam 2 kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, waktu sehingga kita bersama-sama ini berkolaborasi dalam rangka menunaikan tugas kita sehari-hari yang waktunya sudah normal, ya, waktunya sudah normal, yaitu kita dari 7.30 sampai pada jam 4 sore. Selawat dan salam tidak lupa selalu kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan selalu kita bersahabat kepada selalu bersahabat kepada beliau, insyaallah nantinya kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari beliau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seiring berjalannya waktu, program sekolah penggerak berlanjut dengan program yang lain, program pengajar praktik, program CGP terus dijalankan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk mendukung kegiatan sahabat-sahabat kita. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka, tapi juga bagi kita. Zaman berubah begitu cepatnya, ya, begitu cepatnya. Acara selanjutnya kita masuki materi yang kali ini akan dipimpin oleh Ibu Fitri Sufi. Untuk itu acara kami serahkan kepada Ibu Fitri Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ada yang badannya kekar, umurnya tak tua. Bawa cangkul bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Oke Bapak Ibu, satu saja dulu pantunnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan TU yang menyempatkan diri hadir di acara ini meskipun terpaksa. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini menjelang sore kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan acara sosialisasi budaya positif kegiatan aksi nyata CGP Angkatan 7 SMA Negeri 7 Kota Jambi. Tanpa salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, dengan tidak untuk memperpanjang mukadimah, kami ingin sedikit memberikan paparan tentang kegiatan kita hari ini, di mana kegiatan kita hari ini adalah tentang sosialisasi budaya positif
yang merupakan bagian dari materi yang kami dapatkan dari kegiatan CGP Angkatan 7, di mana sekaligus kami di sini juga ikut mempromosikan kegiatan guru penggerak. Kami harapkan Bapak Ibu yang masih memiliki kesempatan segeralah untuk mengikuti kegiatan ini, karena jangan dengar kata orang betapa sibuknya, betapa susahnya, betapa ribetnya menjadi guru penggerak, tapi nilailah dari ilmu yang didapatkan, karena ilmu yang didapatkan sungguh sangat luar biasa, dan ini nantinya justru akan menghapus lelah Bapak Ibu itu. Nah, jadi makin lama, makin kesini kami merasakan bahwasanya ilmu-ilmu yang diberikan di sana sangat banyak sekali manfaatnya. Bahkan nanti ketika Bapak Ibu mengenal bagaimana budaya positif dan bagaimana penerapannya, itu kita nanti akan seolah-olah merasa tertampar, seolah-olah merasa terhenyak betapa ternyata kita selama ini telah banyak melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Jadi untuk materi kita pada hari ini untuk budaya positif itu terdiri dari 6 materi, yaitu materi yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian materi yang keempat adalah 5 kebutuhan manusia dan dunia berkualitas, kemudian materi yang kelima adalah restitusi, dan materi yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, di sini kami membagi materi ini menjadi 5 bagian. Bagian pertama yaitu tentang berdisiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Ika Puspadewi. Kepada Ibu Ika, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Jambi, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan karyawan tata usaha, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti sosialisasi budaya positif aksi nyata guru penggerak. Salawat berserta salam kita tidak bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, untuk hari ini saya selaku bukan menghubungi Bapak Ibu di sini ya, kami mensosialisasikan apa yang kami dapat mengikuti modul 1.4 kalau di program guru penggerak. Kami di sisi mensosialisasikan bagaimana kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satu materi yang akan saya sampaikan di sini berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana tanggapan Tuhan sekolah kita terhadap teori kontrol ini? Kenapa sih? Terima kasih kepada Bapak Hidayat. Sebelum saya menanggapi, mungkin ada dari Bapak Ibu narasumber, ada yang bisa menanggapi? Silakan. Mohon izin Pak. Jadi begini Pak Hidayat, bahwasanya yang kita pelajari hari ini adalah tentang teori kontrol. Jadi ketika kita melihat apa teori kontrol itu, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Ika. Jadi teori kontrol itu lebih kepada pemahaman bagaimana cara mengontrol diri kita, bagaimana kita bertanggung jawab pada diri kita. Nah, dalam hal ini ada 2 arah yang dituju. Bagaimana cara murid mengontrol dirinya dan bagaimana cara guru mengontrol dirinya terhadap perilaku siswa. Pada dasarnya kita seringkali merasa bahwa
ada ilusi mengontrol murid. Nah, pada saat itu kita melihat ketika siswa mengikuti apa yang kita mau, seolah-olah kita merasa bahwa siswa berada di bawah kontrol kita sebagai guru. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, karena pada dasarnya siswa tersebutlah yang sedang mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Nah, jadi siswa tersebut yang mengizinkan dirinya untuk kita kontrol, begitu. Kemudian ketika misalnya kita seringkali memberikan kritik, memberikan nasihat, memberikan saran, baik dengan nada pelan ataupun dengan nada tegas ataupun dengan nada yang sedikit keras, seolah-olah kita merasa karena kita punya kekuatan untuk mengontrol siswa berubah perilakunya. Pada dasarnya seharusnya kita yang justru harus mengontrol diri kita agar bisa mengontrol murid dengan cara yang bijak. Kenapa? Karena ketika kita memberi nasihat dengan cara kritik, kemudian kritik pedas, kritik yang pedih, itu kita ingin seolah-olah kita ingin siswa tersebut kemudian tumbuh rasa bersalah dalam dirinya, tapi ternyata itu salah. Karena apa? Kita sedang menciptakan seorang generasi yang dia merasa dirinya sudah dianggap gagal, dan ini tidak boleh kita terapkan. Jadi Bapak Ibu, kita cenderung kita seolah-olah merasa kita punya hak untuk mengontrol siswa tanpa kita tahu sebenarnya apa keinginan mereka yang sesungguhnya dan keinginan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Nah, disinilah teori kontrol itu berperan. Namun sebenarnya materi kita ini kan nanti ada beberapa materi lagi. Ini masih berkesinambungan, masih berhubungan antara materi satu dengan materi lainnya sampai nanti kepada materi tentang restitusi dan segitiga restitusi. Nanti materi itu kebetulan materi saya, di mana nanti di sana akan diarahkan bagaimana cara mengelola siswa yang bermasalah dengan cara-cara yang tepat berdasarkan langkah segitiga restitusi, dan di mana diharapkan si anak tadi dia mampu membangun kesadaran pada dirinya sendiri untuk mengenali dirinya saat itu sedang melakukan kesalahan atau tidak, dan jika iya bagaimana dia dapat memanage dirinya untuk bisa kembali normal dan bisa diterima di lingkungan teman-temannya secara normal. Jadi artinya siswa tadi bisa memanage dirinya sendiri berdasarkan kesadaran yang muncul dari dirinya akibat adanya komunikasi yang bijak yang kita lakukan bersama siswa tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, karena ini sudah sore, sudah jam 3 lewat, sepertinya Bapak Ibu sangat lesu sekali. Apalagi kalau ini lagi kipasan, harus berpanasan ya. Coba sekarang Bapak Ibu saya minta berdiri dulu kita semua. Berdiri. Berdiri dulu. Coba tangannya di tangannya depan, semuanya diputar-putar, putar, lalu asal, putar, tunjuk satu jari, putar, pegang dagu. Ayo, siapa yang pegang dagu di sini tadi? Nah, masih konsentrasi ya. Nah, sekarang kita sedikit activity saja, Bapak Ibu. Sebenarnya ini sudah pernah diberikan ke anak-anak supaya lebih semangat. Kalau anak-anak sudah ada masker. Ini tepuk pagi, siang, malam. Kalau pagi tepuk 1 kali, siang tepuk 2 kali, malam tepuk 3 kali. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, sore.
terima kasih karena ada satu lagi materi yang terakhir, yaitu materi dari saya mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau tadi Ika memberikan materi tentang teori kontrol, kalau di sini materinya sangat menarik. Kenapa? Untuk saya pribadi, materi pada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ini ada begitu banyak pertanyaan reflektif untuk diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang benar? Apakah kita sudah memberdayakan siswa kita selayaknya sebagai seorang siswa? Kan? Apakah kita sudah menyadari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu apakah murni dari dalam diri kita sendiri atau ada iming-iming? Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, kita dapat menganalisis teori motivasi yang intrinsik yang dituju dalam menerapkan hidup, dan diharapkan ya setelah mendapatkan materi ini kita mampu menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu di sini mengetahui tentang konsep hukuman dan penghargaan serta pendekatan restitusi, dan melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sendiri. Jadi di sini diharapkan kita bertanya pada diri kita, sudahkah saya menerapkan ini atau pernahkah saya berbuat seperti ini? Ya, Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan pemantik di sini. Apakah motivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan siang hari ini? Ada 3 pilihan untuk menghindari hukuman: takut ditegur kepala sekolah, misalnya kalau tidak ikut; untuk mendapatkan imbalan berupa snack dan makan siang, ya, atau untuk mendapatkan ini. Silakan jawab. Karena pasti di dalam diri kita masing-masing ada yang menjawab ketiga-tiga ini di dalam dirinya masing-masing. Kita perlu dijawab ya. Kita jawab dalam hati kita masing-masing. Nah, untuk motivasi sendiri, menurut Diana Gosen, jadi Gosen ini ada 3 perilaku manusia yang memotivasi dirinya. Tadi yang pertama, menghindari teguran atau hukuman; yang kedua, mendapatkan pujian atau imbalan; dan yang ketiga, merasakan bahwa saya perlu melakukan ini, menghargai nilai-nilai tersebut. Ya Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan. Isinya semua slide ini adalah pertanyaan. Yang pertama, ini sudah ya tadi. Mengapa Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini? Apakah Bapak Ibu menghindari hukuman? Atau Bapak Ibu menginginkan suatu imbalan atau pujian? Atau apakah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini karena ingin menambah ilmu? Yang mana motivasi yang akan berdampak jangka panjang dan membuat Bapak Ibu bersemangat secara internal? Jadi apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk duduk di sini sampai selesai kegiatan ini? Itu jawabannya ada dalam diri masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, mungkin awalnya ada yang terpaksa. Jadi dari 3 motivasi tadi, motivasi yang pertama dan kedua mendapatkan takut menghindari hukuman atau teguran dan mendapatkan pujian, itu adalah motivasi eksternal di luar diri. Dan motivasi ketiga untuk mendapatkan ilmu dan menghargai nilai-nilai, itu adalah motivasi dalam diri kita. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir pada kegiatan di hari kedua sosialisasi budaya positif di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru dan rekan-rekan CGP Angkatan 7. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena kita masih diberi kesempatan
untuk hadir di ruangan ini sama-sama berbagi ilmu mengenai budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Walaupun cuaca dan waktu itu sangat pas sekali untuk kita memejamkan mata, tetapi Bapak dan Ibu di sini masih tetap semangat mengikuti rangkaian kegiatan kita. Baiklah, hari ini saya akan coba masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Tapi sebelum saya masuk ke materi keyakinan kelas, saya mau biar tidak lupa yang kemarin kita sudah membahas tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Kiki, yaitu tentang ada sedikit tentang restitusi ya. Bapak Ibu di sini masih ingat tidak restitusi itu apa? Nah, lupakan ya. Jadi restitusi itu Bapak dan Ibu itu adalah serangkaian proses yang menciptakan kondisi bagi murid-murid kita untuk memperbaiki kesalahannya dari dirinya sendiri. Jadi menimbulkan kesadaran dari dirinya sendiri bahwa oh iya aku berbuat salah, terus kita membimbingnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut juga dari dirinya sendiri. Nah, untuk membimbingnya ke arah restitusi itu ada hubungannya dengan materi yang juga sudah disampaikan oleh Ibu Vika, yaitu tentang nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu, kalau seseorang sudah memiliki nilai kebajikan, maka mereka akan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk memperbaiki dirinya. Jadi di sini bukan hanya sekedar murid-murid itu bukan hanya sekedar melaksanakan atau mengikuti aturan, tetapi juga ikut serta dalam membuat keyakinan tersebut. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelumnya saya mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan berarti mau menggurui, tidak Bapak dan Ibu ya. Cuman mungkin kami mendapatkannya lebih dahulu. Mau menyampaikannya mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah ada yang mendapatkan, kita sharing saja. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Sebelumnya coba Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Untuk keselamatannya, ini jawabannya kan keselamatan, betul sekali ya Bu Dewi ya. Terus saya ada cerita lucu sedikit nih. Jadi itu malam-malam nggak pakai helm, ketangkep sama polisi. Kata polisi, kenapa nggak pakai helm? Udah malam Pak, jawabannya. Terus polisinya bilang, emang kalau malam aspalnya jadi lembut gitu. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi alasan kita menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan Bapak dan Ibu, bukan karena atau melanggar peraturan nih. Kenapa kamu lewatin lampu merah? Kenapa nggak pakai helm? Saya nggak nampak Pak. Kenapa kamu lewatin lampu merah? Nggak nampak Pak. Nggak nampak apa? Nggak nampak polisinya. Jadi bukan karena kita takut, tapi karena untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan. Sama seperti pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira jawaban yang Bapak Ibu berikan apa? Untuk kesehatan ya kepada Ibu ya. Kemudian juga untuk keselamatan, apalagi kita baru saja melewati yang namanya pandemi kemarin. Nah Bapak dan Ibu, keselamatan, nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai kesehatan itu adalah yang disebut dengan keyakinan. Kita meyakini bahwa kita melakukan ini karena untuk keselamatan, kita melakukan ini karena untuk kesehatan. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Nah sekarang untuk pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu ada sedikit perbedaan dengan yang namanya peraturan. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal, umum. Jadi tidak terlalu spesifik, nanti kita buat lebih umum. Kemudian pernyataan yang senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nanti kita lihat contohnya. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, karena dia dibuat dalam kalimat-kalimat yang universal saja. Tidak seperti tata tertib sekolah, mungkin dia akan lebih spesifik ya, mau ya, karena banyak sekali. Kadang-kadang kita lupa. Nah ini tidak, dia ringkas. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan karena kita sendiri yang bikin. Kalau kita berani membuat, arti kita setidaknya sanggup untuk melakukannya. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita nanti seperti diskusi. Meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu nggak bisa dipakai sekali kita buat untuk selama-lamanya, tidak. Karena kondisi bisa saja berubah, warganya juga bisa saja berubah. Nah inilah nanti Bapak dan Ibu yang akan kita laksanakan nantinya ke kelas kita masing-masing. Ini bukan hanya untuk wali kelas, tapi berlaku untuk semua kita sebagai guru mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rati, itu materi tentang keyakinan kelas, bagaimana kita membuat keyakinan kelas sehingga disepakati bersama oleh dua belah pihak, tidak hanya satu pihak saja yang membuat peraturan itu. Nah, sekarang materi yang akan saya paparkan itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk membangun budaya sekolah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kita semua setelah mengikuti materi ini, Bapak Ibu dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Kemudian dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar anak yang beragam. Jadi kebutuhan anak kita ini beragam, banyak macam-macamnya. Jadi setelah mendapat materi ini, diharapkan nanti tujuannya bisa tercapai ini semua. Di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ada sebuah kasus Ibu Ambar, saya bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar atau Bapak Ibu menghadapi situasi Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Menurut Bapak Ibu, apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan? Tidak memabukkan. 8. Ya, kita lihat jawabannya. Menurut pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar tersebut dengan konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jadi Bapak Ibu, ketika murid berbuat kesalahan ataupun melanggar peraturan, pasti ada kebutuhan dasar salah satunya yang tidak terpenuhi. Seperti kasus yang ini tadi, ya, seperti kasus ini tadi, anak itu mengambil makanan kawannya. Alasannya apa? Karena dia lapar, kata chef Ibu Lia tadi ya, Ibu Miss. Nah, itu nanti kita akan mencari tahu, kita tanya dulu bagaimana, kenapa anak tersebut mengambil makanan kawannya. Jika dia menjawab seperti ini, ada beberapa kebutuhan yang belum dipenuhi oleh Doni tersebut.
yang istimewa itu, kalau bisa tata tertib sekolah kita ini mungkin bisa didaur ulang itu, kemudian nanti melibatkan kita menjadi guru atau tata usaha, karena saya yakin dan percaya kalau kita bisa bersama-sama dan hasilnya insya Allah maksimal. Saya sangat berharap sekali kepada ibu-ibu lima orang untuk sebagai pionir terhadap budaya positif di disiplin sekolah, dan kita selama ini dihadapkan dengan anak-anak yang ya kalau lari masih untung, ini anak-anak satu semester nggak masuk begitu. Jadi kita berharap mudah-mudahan apa yang kita dengan niat yang baik, langkah yang baik, mudah-mudahan di situ nanti kita diberi pertolongan oleh Allah. Saya sangat berharap tata sekolah kita ini ya mungkin sebagian kita mungkin tidak banyak memahami dan tahu kita punya tata tertib khusus bagi siswa dan apalagi pada siswa. Kalau kita semua berjalan pada aturan-aturan yang kita sepakati bersama, dan insya Allah perjalanannya lebih baik. Demikian. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas usulan yang Bapak ajukan tadi tentang keterlibatan kami dalam penyusunan tata tertib sekolah. Insya Allah kami ikut berkolaborasi di dalamnya. Terima kasih jika mempercayakan, tapi tentunya ini nanti kita akan buat bersama-sama dalam tim untuk kemudian kita sosialisasikan bersama Dewan Guru, baru kemudian kita sosialisasikan kepada siswa dan kita sosialisasikan juga kepada orang tua siswa, Pak. Sekaligus nanti akan menjawab keresahan Bapak tentang pernyataan Bapak tadi tentang kenakalan siswa yang terus berlanjut, karena nanti berkaitan dengan materi yang akan saya bawakan tentang restitusi dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan lagi? Oh, nanti saja. Bagaimana kalau ada tamu yang mengatakan jelas, lalu dia menawarkan ilmunya, pasti kita bilang tidak apa-apa, seperti itulah siswa kita. Tidak apa-apa, kita maafkan, mungkin nanti ketika dia lulus dia bisa begini, ya. Nah, mudah-mudahan kita akan sepakati bagaimana kebijakan, aturannya, dan ada konsekuensinya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah, materi pertanyaan yang dari Pak Ubay ini itu akan dijawab di materi Ibu Pip. Ada namanya posisi kontrol dan segitiga restitusi. Iya. Ya, nanti kita berbeda ya. Pak Rinal dan kepada Ibu Fitri. Kita Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat? Harus semangat Bapak Ibu. Materi kita hari ini adalah tentang restitusi dan segitiga restitusi. Nah, sebenarnya untuk restitusi ini tadi kemarin itu sudah dibahas oleh Ibu Kiki, juga sudah dibahas tadi sedikit oleh disinggung sedikit oleh Ibu Rati. Nah, di sini saya lebih kepada menunjukkan 5 posisi kontrol dalam kegiatan restitusi. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sebelumnya bahwasanya ketika anak melakukan
Dalam restitusi itu kita tidak menggiring anak untuk merasa bersalah kemudian menebus kesalahannya dengan kata maaf atau mungkin dengan membayar denda seperti yang pernah saya lakukan atau melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya Bapak Ibu, karena itu hanya akan membuat anak justru membuat dirinya merasa nyaman tapi dari sisi eksternal saja. Artinya begini, ketika misalnya kita minta dia untuk melakukan sesuatu sebagai penembus kesalahannya, artinya saat itu dia sedang melakukan kita menggiring anak untuk sekedar hanya menebus kesalahannya saja. Artinya setelah kesalahannya dia tebus, kewajibannya dia tebus, istilahnya misalnya membayar denda, setelah membayar kata maaf, maka selesailah sudah, kesalahannya dimaafkan. Tapi keinginan dia untuk berubah, memperbaiki diri itu belum dapat Bapak Ibu. Maka kemudian muncullah di sini, kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu nanti. Nah, setelah kita pelajari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu nanti silakan lihat di manakah Bapak Ibu berada pada posisi dari 5 kontrol yang ada ini, ya Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan, saya hanya mengulang saja bahwasanya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Itu menurut dosen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini intinya restitusi itu membantu murid menjadi memiliki tujuan, memiliki disiplin positif dan mampu memulihkan dirinya ke keadaan yang lebih baik daripada saat dia melakukan kesalahan. Nah, ini ada beberapa kasus Bapak Ibu. Silahkan dibaca, kita baca ya Bapak Ibu, dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi ini ya, bukan Ibu Dewi ini, baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Kemudian yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, bila Bapak Ibu adalah kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Bapak lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Ya, ada yang ingin menjawab Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang ingin menjawab. Nah, untuk menjawab itu Bapak Ibu, kita kenali dulu ya 5 posisi kontrol. Iya. Program disiplin positif yang berpusat pada murid ini dikembangkan oleh Daring Dosen dengan pendekatan restitusi 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah teorinya, karena ini sudah dilakukan berdasarkan riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, sehingga dosen itu berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Sebagai penghukum, 2. Sebagai pembuat rasa bersalah, 3. Posisi kontrol sebagai teman, 4.
posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu berada pada posisi kontrol yang mana? Manajer. Pak Bas manajer. Oke. Bu Aisyah gimana? Posisi di mana? Nanti ada beberapa kasus yang ternyata kasusnya ternyata sama dengan yang pernah kita lakukan. Bisa saja jadi kita pernah berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Bisa jadi kita juga pernah berada pada posisi penghukum, dan bisa jadi kita berada pada posisi si pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau. Tapi mungkin pada saat itu kita belum tahu bahwasanya posisi kontrol yang kita mainkan atau yang kita lakukan ini namanya gitu. Mari kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Contoh kasus berikut ini adalah peragaan yang dikutip dari Yayasan Pendidikan Luhur. Ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah, sebut saja Adi, yang terlambat hadir di sekolah. Nah ini ya Bapak Ibu, Mario dan Adi merupakan murid di kelas 8 SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi menjawab, iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kemudian Pak Joko bertanya lagi, kalian ada lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi kami tidak sengaja Pak. Apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu adalah alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, kata Mario. Kata Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Nah, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, saya tidak baca di bawah ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada pertanyaan dari cerita itu Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Jelaskan. Kebutuhan apa yang sudah berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi, tindakan, dan mencari keyakinan? Nah, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Kita kesini dulu Bapak Ibu. Ini ada posisi penghukum yang tadi disampaikan. Dikatakan seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata,
patuhi aturan saya, awas ya. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Ayo ngaku, siapa yang sering kayak gini? Ayo. Dulu seperti itu. Berarti ceritanya aku masih seperti yang dulu ya. Oh, iya. Pelan-pelan berubah. Nah, penghukum itu biasa menggunakan nada suara tinggi. Ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghading, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih kamu tidak datang terlambat? Terbalik pertanyaannya. Tanyakan pada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru bicara seperti itu pada muridnya ketika muridnya datang terlambat sambil menunjuk-nunjuk? Maka hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam Bapak Ibu, atau bersifat agresif, dalam hatinya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret, mencoret dinding, mencoret kelas, mencoret meja. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut ya, dengan paku, pensil dibalik atau yang lainnya ya, gara-gara penghukum. Penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lemah lembut Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau justru rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Iya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya nak? Gitu kan ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Apakah kasihan sama ibu nak? Bagaimana kalau ibu nanti ditegur kepala sekolah gara-gara kamu? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk pada dirinya sendiri Bapak Ibu. Dia merasa tidak berharga, dia merasa tidak bernilai karena sudah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, mengecewakan orang-orang yang dihormatinya. Nah, pembuat merasa bersalah ini ciri-cirinya seperti yang saya praktekkan tadi Bapak Ibu. Nada suaranya memelas, halus, setih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu, dia akan merapat pada, ya Allah nak, Bu Dewi ya. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan dia merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ya Bapak Ibu, lebih berbahaya loh dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid akan menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, dia bisa melakukan sesuatu di luar nalar kita karena dia ingin mengekspresikan emosinya. Tapi untuk anak ini tidak, dengan dalam pembuat rasa bersalah dia justru menyimpannya di dalam hati, sehingga murid tersebut akan menjadi tertekan
Ketika tiba-tiba meletus amarahnya, dia bisa menyakiti diri sendiri atau mungkin menyakiti orang lain. Contoh misalkan kejadian bunuh diri dan lain sebagainya, itu karena perasaan tertekan dan tidak bisa dia. Kemudian yang keempat, pemantau. Kalau pemantau berarti dia mengawasi, Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi juga menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukannya seperti ini, Bapak Ibu. Ayo, peraturannya apa? Kalau kamu terlambat, peraturannya seperti apa? Itu posisi pemantau. Bu Nora, apa yang sudah kamu lakukan? Kata kepala sekolah. Sehingga anak-anak Menurut Nora, jika Bu Nora terlambat terus, sanksi dan konsekuensinya apa? Seperti itu, Bapak Ibu. Itu adalah posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi senjata, Bapak Ibu. Posisinya akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar, cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini Bapak Ibu, posisi yang kelima, posisi manajer, yang dianggap posisi yang paling ideal. Di sini adalah di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi siswa yang menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan yang kita lakukan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, Bapak Ibu, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ketika hal itu dilakukan, seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini? Kemudian itu kembali ke keyakinan kelas tadi, ya Bapak Ibu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini akan menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki keadaan ini atau memperbaiki hal ini? Jadi di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku siswa, Bapak Ibu. Kita tidak memaksakan kontrol atas siswa atau murid, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer itu memisahkan murid dari kelompoknya, bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bisa jadi dalam penerapan disiplin kita akan kembali lagi pada posisi kontrol teman atau pemantau, karena murid yang ditangani ternyata belum siap diajak berdiskusi atau berkolaborasi untuk melakukan restitusi, Bapak Ibu. Karena kadang-kadang ada anak ketika ditanya diam karena dia merasa dirinya tidak nyaman, maka pada saat itu kita membuat si anak merasa nyaman dulu, baru kemudian restitusi bisa kita lakukan. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi pada posisi manajer. Disinilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas semua perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman, sehingga menjadikan dunianya nanti menjadi berkualitas. Nah, manajer itu nada suaranya tulus, ya Bapak Ibu. Bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke arah murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7.
Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Jadi di sini bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, idealnya maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari. Pak Bas, jangan sekali-kali, gitu ya, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendang gurau, menempatkan diri sebagai teman murid, ya Bapak Ibu. Nah, jadi manajer itu fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu itu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab tersebut pada murid, Bapak Ibu, untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Ya, solusinya seperti apa? Jika kamu terlambat hari ini, agar besok tidak terlambat, solusinya seperti apa? Jika hari ini kamu memakai sepatu putih, sementara yang kita sepakati bersama kita, besoknya kamu harus seperti apa? Jika kita ambil sepatunya kemudian kita simpan, itu tipe apa, Pak? Ambil dan simpan. Ambil, disimpan, sehingga si anak berjalan kaki selama tidak memakai sepatu saat belajar sampai pulang. Ada manajer, tadi ada pemantau, Penghukum. Iya, jadi Bapak tahu ya. tidak boleh Tidak boleh dilakukan. Itu salah. Iya. Nah, ini ada beberapa tapi ini tadi sudah kita bicarakan Bapak Ibu. Ini hanya tabelnya saja. Ini sudah. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa, inilah langkah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ada yang diatur dalam segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, menurut Ryan Gosser itu dia telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi ini adalah sebuah panduan dalam bagi guru untuk melakukan bagaimana pemecahan masalah yang menyediakan suasana yang kolaboratif agar anak bisa menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki atas keinginan dirinya sendiri. Jadi datang dari intrinsik ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ada 3 langkah di sana. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan teori kontrol ini adalah kita semua ini akan melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dalam teori kontrol bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu, baik itu ke sesuatu yang baik atau sesuatu yang salah, pasti ada alasannya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menurut posisi teori kontrol itu bisa kita lihat bahwasanya kita semua memiliki motivasi internal dalam melakukan sesuatu. Nah, segitiga restitusinya seperti ini. Kalau misalnya kita menstabilkan identitas, itu tadi ketika setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kita bisa mengatakan bahwasanya kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ayo kita perbaiki bersama-sama. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif
efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Itu untuk menanyakan identitas, mengapa anak melakukan sesuatu. Jadi kita ingin menggali alasan anak melakukan sesuatu. Jangan biarkan dia pada posisi salah. Ketika kita biarkan dia pada posisi salah, maka dia akan tertekan. Dia tidak akan mengungkapkan apapun alasan mengapa dia melakukannya, karena dia akan menutup komunikasi yang terbuka dengan kita. Kemudian yang menyatakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kemarin. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nak? Nah, kemudian hal seperti ini pun kita lakukan pada situasi tertentu, Bapak Ibu. Jangan ditanyakan hal tersebut pada saat si anak sedang merasa bersalah. Karena bila kita tanyakan pada saat dia bersalah, energi yang dia keluarkan dengan ketika dia menganggap dirinya bersalah itu sama besarnya dengan energi yang dia keluarkan untuk mencari solusi atas solusi yang akan dicari, sehingga itu tidak akan berhasil, Bapak Ibu. Jadi di sini menstabilkan identitas itu tujuannya adalah membuat anak menjadi lebih reflektif dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang bersalah, nak, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak kok merasa seperti itu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Apakah kamu sedang tidak nyaman dengan dirimu sendiri? Nah, itu boleh kita tanyakan, Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari tindakan. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan murid. Padahal kamu bisa ya melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, sikap yang lebih baik dari sikap yang sekarang. Nah, bisa ditambahkan, Bapak Ibu. Yang ketiga, sisi ketika kita menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, Bapak Ibu. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, dengan keyakinan yang dia miliki, yang berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarganya yang biasa mereka lakukan di lingkungan keluarga. Apa yang kita percaya sebagai bagian dari kelas atau sebagai bagian dari keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa yang seharusnya kita lakukan agar bisa menjadi keluarga yang baik? Kamu mau jadi orang yang seperti apa, nak? Apa kamu punya tujuan dalam hidup ini? Cita-cita yang kamu miliki sebenarnya apa, nak? Gitu, Bapak Ibu. Jadi penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang akan mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Banyak anak akan mengatakan iya, tapi sedihnya mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Nah, jadi ini kita. Nah, ini tadi kan posisinya posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah. Katanya tadi ada dua pertanyaan, apa jawaban?
sebagai manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Kamu terlambat, nak? Jam berapa kita masuk seharusnya? Bukannya jam 7? Iya Pak, kita masuk jam 7. Nah, berarti kamu terlambat? Iya Pak, gitu ya. Sudah terlambat, bagaimana sepatu kamu? Ya kan? Ini kira-kira sepatu kamu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak Pak. Hari ini tidak apa-apa. Bukan. Berarti kalau kamu tahu salah, lalu besok bagaimana? Apakah kamu akan memakai sepatu ini lagi? Gitu ya? Ya tidak. Besok saya harus memakai sepatu putih. Apakah kamu yakin kamu bisa melakukannya? Bisa Pak. Saya akan memakai sepatu putih sesuai dengan keyakinan kelas. Nah itu kalau posisi manajer Bapak Ibu. Nah kita lihat. Jadi jawabannya tadi adalah sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Nah ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana aturan sekolah untuk sepatu? Apakah jadi kamu merasa lebih baik dengan memakai sepatu yang bukan berwarna hitam? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu memakai sepatu yang salah hari ini. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan? Ya. Bagaimana keyakinan kelas tentang masalah sepatu? Apakah kamu masih ingat dengan kesepakatan kita tentang tata tertib mengenai sepatu? Nah itulah Bapak Ibu jawaban-jawabannya. Nah ini jawaban yang ketiga. Nilai kebajikan yang dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam adalah kebersamaan, keragaman, dan menghindari kesenjangan sosial antara murid. Kemudian ini ya membangun diskusi dengan dampak hukuman yang diberikan kepada murid, mencari solusi atau alternatif dan yang mendukung pelaksanaan disiplin positif dengan menawarkan penerapan segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu semuanya ini kasus-kasus karena posisi kita sekarang waktunya sudah habis Bapak Ibu. Jadi nanti file materi akan kami bagikan di grup kita. Untuk contoh praktik penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu bisa lihat pada link yang sudah disediakan nanti. Ini adalah link video YouTube yang sudah dilakukan oleh kami berlima. Ini ada tadi satu lupa. Ini ada video Bu Ika, saya sendiri, Bu Kiki, Bu Erni, sama Bu Ratif tadi belum ketemu YouTube-nya, nanti kami lengkapi. Baik Bapak Ibu, sekian materi dari saya. Mungkin tidak ada pertanyaan untuk kasus ini. Jika ada pertanyaan, kami mungkin beri kesempatan untuk 2 pertanyaan yang Kiki. Silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Eli. Silakan Pak Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Lama-lama sempat dari KTL Pulau Kodo. Sudah lama saya menanti akhirnya waktu bodoh itu. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari awal saya masuk tadi, beberapa materi itu sangat menarik sekali, terutama yang disampaikan oleh kakak kita yang terakhir. Karena apa yang disampaikan itu sebagai besar sudah dilaksanakan yang lengkap. Nah, cuma kan yang menjadi pertanyaan saya tentang segitiga restitusi tadi. Mungkin kita ambil contohnya waktu contoh sepatu yang benar itu. Hari ini kita sudah melaksanakan segitiga restitusi dengan ketiga langkah itu terhadap siswa yang bersangkutan. Ternyata besoknya siswa itu melanggar lagi. Jadi kita ulang segitiga restitusi lagi atau bagaimana? Mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih.
ini ya salah satunya masalah sepatu. Karena kita guru, ya kita guru, ada rekan guru yang menindaklanjuti anak yang tidak sepatunya sesuai dengan aturan sekolah. Kadang-kadang guru itu ada berbeda. Kadang-kadang ada sesuatu begini, menurut itu boleh apa? Menurut itu suatu kami takar. Ini menyamakan persepsi ini sulit. Jadi kita sepertinya dia adu tolak kalau beasiswa. Itu pertama. Keyakinan tentang guru. Keyakinan tentang guru, ya seperti itu. Kemudian yang lebih ini lagi yang masalah kita mendidik anak kita dapat pencerahan selama 2 hari ini, dan saya yakin kalau sekali lagi kalau kita bisa bersama, ya insya Allah akan terlaksana. Jadi seperti itu. Kadang-kadang ada guru yang keras itu, ada lagi guru yang membela seperti itu. Nah, yang ini kadang-kadang yang timbul permasalahan di antara kita. Jadi kalau tidak tahu permasalahan dari kawan-kawan kita, rekan kita, ya lebih baik kita ada suatu alasan kenapa ibu itu mengambil sepatu. Jadi kita bisa berpikir dengan kita mencari muka dengan sesuatu. Jadi Baik Pak, terima kasih. Cukup untuk 2 pertanyaan saja. Saya mungkin akan langsung menjawab pertanyaan dari Pak Ubay. Untuk pertanyaan dari Pak Eli mungkin nanti dijawab oleh teman-teman CGP yang lain. Begini Bapak, mungkin karena tadi Bapak sedang di luar, jadi Bapak tertinggal materi kita yang sedikit tentang 5 posisi kontrol. Jadi kalau Bapak tadi menanyakan bagaimana, kenapa kok antara sesama guru perlakuannya berbeda, karena itu tadi Pak, ada setiap guru memiliki kadang-kadang menerapkan posisi kontrol yang berbeda. Yang kita sudah pelajari tadi ada posisi kontrol sebagai penghubung, ada posisi kontrol sebagai teman, ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai pemantau, dan ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, bisa jadi guru yang berpihak pada mereka itu, mereka melakukan posisi sebagai teman. Nah, sementara yang satu melakukan menerapkan posisi pada posisi penghukum, sehingga bertolak belakang antara yang diinginkan oleh posisi penghukum dengan si posisi sebagai teman tadi. Nah, disinilah kita kan tadi sudah sudah mempelajari tentang keyakinan kelas, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang restitusi dan bagaimana caranya mengatasi permasalahan ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Jika kita menerapkan segitiga restitusi, insya Allah pemahaman kita akan penyelesaian masalah siswa tadi seragam Bapak Ibu. Tinggal kita menekankan posisi kontrol yang mana yang akan kita lakukan terapkan kepada anak. Jika misalnya kita menerapkan posisi kontrol, idealnya adalah pada posisi manajer. Jika semua kita mencoba untuk memposisikan diri kita pada posisi kontrol manajer, insya Allah dengan menanyakan keyakinan pada siswa, baik keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, insya Allah masalah ini bisa kita atasi bersama. Mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Eli tadi. Jika kita sudah melakukan segitiga restitusi memanggil anak yang melakukan kesalahan tadi, setelah itu dia mengulang lagi, apakah kita melakukan segitiga restitusi lagi? Begitu ya Pak Eli? Ya, sesuai dengan materi yang kami dapatkan di CGP ini, ketika anak itu masih melakukan hal yang sama, kita sebagai pendidik juga harus tidak boleh bosan memanggil anak tersebut melakukan segitiga restitusi tersebut. Karena ketika kita memanggil terus, kalau anak itu
saja yang membuat kesalahan memakai sepatu yang berbeda warna, terus menerus dia lagi, besoknya dia lagi, selanjutnya dia lagi. Insya Allah kalau kita terus memanggil dia tidak bosan, insya Allah anak itu akan berubah. Mungkin bisa ditambahkan lagi sama rekan yang lain. Baik, sebenarnya saya mau menambahkan sedikit yang pertanyaan dari Pak Oboy mengenai sepatu tersebut, Bapak ya. Saya juga pernah berada di posisi sebagai penghukum. Saya pernah menangkap sepatu siswa dan ada beberapa rekan guru yang mengatakan itu tidak masalah warna sepatu yang berbeda. Dan pernah juga di posisi diadu domba oleh siswa tersebut. Siswa tersebut mengatakan seperti ini, wali kelas kami boleh kok Bu. Nah di sini, jadi memang betul bahwa kita sebagai guru harus memiliki persepsi yang sama, keyakinan yang sama, dan aturan yang jelas. Jadi untuk sekolah kita yang saya amati di sini, kita memiliki aturan, memiliki tata tertib, tapi kurang jelasnya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini kan akibat dari perbuatan. Bukan tidak boleh menghukum siswa. Seperti kasus Pak Sabrina tadi, kalau menurut saya persepsi kita di sini kan berbeda kan. Kalau persepsi Ibu Pit bahwa Pak siapa tadi Ibu Pit? Pak Lukman di situ posisinya adalah penghukum. Tapi kalau saya membaca kasus itu, posisi Pak Lukman adalah pemantau. Karena Pak Lukman menawarkan pilihan, boleh tukar sepatunya, jemput atau diantarkan. Tapi Sabrina mengatakan dia tidak sanggup sehingga sepatunya diambil. Jadi yang kita perlukan saat ini untuk mengubah, bukan mengubah ya, untuk memperbaiki tata tertib kita adalah menjelaskan apa konsekuensinya memberikan pilihan kepada siswa mana yang baik dan yang buruk. Mungkin seperti itu ya, baik tambahan saya. Nah untuk Pak Edi tadi, jika restitusi sudah dilakukan, tapi siswa masih juga melakukan hal yang sama, kembali ke kebutuhan dasar. Apa kebutuhan siswa itu yang belum dipenuhi? Kita tanya, alasan mereka itu apa, kita gali benar-benar. Kalau seperti itu dia tidak berubah terus, di mana salahnya? Apa salahnya? Kan? Orang tua sudah dipanggil, siswanya sudah dipanggil, tapi tidak pernah berubah. Berarti ada yang terlewat dari kita sebagai guru, orang tua sambung di sini, orang tua kedua, kita belum memperhatikan siswa. Memang ada itu siswa-siswa kita yang unik ya, seperti itu, walaupun tidak semuanya 1, 2, kalau orang Jawa bilangnya pencilan, beda dari yang lain. Nah, siswa-siswa istimewa dan unik seperti inilah yang harus kita perhatikan. Bukan berarti siswa lainnya tidak kita perhatikan. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dari siswa tersebut. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin Ibu Pik mau menambahkan? Sepertinya cukup. Mungkin segitu saja dulu Pak, karena mengingat waktu yang sudah sangat-sangat melewati batas yang sudah dari jadwal. Jadi untuk pertanyaan yang ada boleh diberikan, kami tampung melalui chat di grup kita. Nanti sebisanya kami akan menjawab dengan layanan chat juga, atau mungkin pada saat kita bertemu bisa kita diskusikan di forum guru yang berbeda, baik itu di forum khusus ataupun mungkin pada saat istirahat Pak. Baik Bapak Ibu, sekian dulu. Semoga apa yang materi yang sudah kita pelajari bisa membawa manfaat bagi kita semua. Pak Edi, wajahmu sungguh berupawan. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri. Baik, setelah 2 hari kita mengikuti sosialisasi budaya positif ini, disampaikan ada 6 materi ya, ada 6 materi dan 2 materi kemarin dan 4 materi hari ini.
Nah, kesimpulannya adalah bahwa penerapan budaya positif di sekolah ini dapat dilakukan melalui tahap-tahap seperti memahami posisi kontrol kita sebagai seorang guru, menemukan motivasi intrinsik dalam diri, bagaimana kita berlaku dan bertindak, kemudian membangun keyakinan bersama demi kebaikan bersama, berusaha memenuhi kebutuhan dasar kita agar dunia kita berkualitas, dan memahami posisi kontrol kita yang sesuai agar dapat menciptakan positive vibe kalau bahasa Inggrisnya seperti itu ya, dan mulai mencoba menerapkan praktik segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Demikian kegiatan sosialisasi ini, semoga ilmu yang kita dapat itu bermanfaat dan secara perlahan kita dapat membenahi diri agar lebih baik lagi. Sebelum penutupan, kami minta tolong bantuannya kepada Bapak Ubay untuk membacakan doa. Kepada Bapak, kami mohonkan. mengikuti sosialisasi budaya positif sekolah kami, ya Allah, pada berikanlah kekuatan kepada kami untuk beramal untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh para narasumber. Ya Allah, berikanlah kami untuk bersatu dalam meningkatkan kualitas amal kami. Ya Allah, jadikanlah kita seperti itu nanti dibalaskan pahala. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ampun semua orang tua yang tidak ya ini tolong ini tolong ya segala kami Allah ampun dosa kedua Allah dan Allah itu juga kami Allah ayat yang dunia akan asal tenaga memang semua itu Muhammad wa alihi wasallam kalau orang doa itu amal syukur dan alhamdulillah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan CGP memohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya kami di sini juga masih belajar, dan kami mohon doa Bapak Ibu supaya pendidikan kami lancar sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sudah meluangkan waktu selama 2 hari ini. Saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egy Farma Putra dari SMA Negeri 7 Kota Jambi. Setelah mengikuti sosialisasi mengenai budaya positif oleh rekan-rekan CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 7 Kota Jambi, saya merasa mendapatkan pembelajaran yang luar biasa tentang budaya positif. Materi yang menarik bagi saya adalah mengenai posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Karena menurut saya, materi tersebut menerangkan bahwa seorang guru haruslah memiliki kemampuan manajemen penyelesaian masalah yang baik agar bisa menemukan solusi yang tepat dari setiap permasalahan yang dihadapi. Harapan saya ke depannya, seorang guru haruslah memiliki kemampuan manajemen penyelesaian masalah yang baik. Terima kasih telah berbagi ilmu.
Semoga kedepannya CGP terus membawa perubahan positif di lingkungan SMA Negeri 7 Kota Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naspridi Ginal, SPD MSI, selaku Kepala SMA Negeri 7 Kota Jambi, sangat mengapresiasi terhadap kegiatan dari calon guru penggerak SMA Negeri 7 Kota Jambi. Dalam hal ini, pada Ibu Ika yang telah memberikan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kepada Ibu Kiki yang telah memberikan materi tentang teori motivasi, hukuman, dan restivasi. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Ratih yang memberikan materi tentang keyakinan kelas. Keempat, terima kasih juga kepada Ibu Erni yang telah memberikan materi tentang 5 kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Terakhir, kepada Ibu Fitri Suki yang telah memberikan materi tentang restitusi dan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, mudah-mudahan dengan materi-materi yang diberikan ini ikut mendongkrak, ikut mempercepat proses dari perubahan, proses dari pergerakan sekolah penggerak SMA Negeri 7 Kota Jambi ini. Insya Allah para audiens yang telah diberikan materi bisa memahami dan bisa melaksanakan dan ikut mempercepat proses pergerakan menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video tentang kegiatan sosialisasi budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah kami, yaitu di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.